warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih rekan-rekan PPSU Kelurahan Pondok Kelapa yang telah hadir pada acara sore hari ini. Saya akan memberikan sosialisasi paparan mengenai pengelolaan dan pemilihan sampah. Sebagai dasar hukum yaitu pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Yang kedua adalah Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 yaitu tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Penghasil sampah adalah setiap orang atau akibat dari proses alam yang menghasilkan sampah. Hampir semua sampah bisa didaur ulang, yaitu sampah organik dan sampah non organik. Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Limbah lebih identik dengan suatu kegiatan atau proses yang lebih kompleks seperti yang ada di lingkungan industri, perumahan, dan perkantoran. Hasil kegiatan yang tidak dapat digunakan kembali dapat disebut limbah. Tetapi beberapa limbah ini dapat dimanfaatkan kembali. Nah, next. Sumber sampah. Jadi ada beberapa yang dapat menghasilkan sampah, yaitu pertama rumah tangga. Ini yang paling banyak. Jadi sampah rumah tangga itu ada sampah organik dan non organik. Kemudian juga sampah perkantoran, sampah perusahaan, sampah rumah sakit. Nah, kalau rumah sakit ini khusus karena dia itu ada limbah namanya B3 atau limbah beracun. Kemudian juga pasar. Kemudian juga adalah kegiatan lingkungan lain dan sebagainya. Lanjut, permasalahan sampah di perkotaan, terutama di kota Jakarta ini. Itu pertama adalah pertambahan jumlah penduduk kota yang tinggi. Jadi setiap tahun itu pasti akan bertambah yang namanya penduduk, terutama di Jakarta. Laju urbanisasi yang tinggi, yaitu perpindahan orang yang dari daerah ingin merantau ke Jakarta sehingga bertambah dan menimbulkan adanya sampah. Aktivitas perkotaan yang sangat padat menyebabkan semakin tingginya volume sampah yang harus dikelola. Masyarakat spektif atau kurang peduli. Nah, kebanyakan dari masyarakat kali ini banyak yang kurang peduli terhadap sampah. Ya. Yang kelima adalah sarana prasarana. Volume sampah dan jumlah TPS dan TPA yang tidak memadai karena di Jakarta ini lahannya agak berkurang ya, agak sedikit, jadi agak susah untuk membuat tempat pembuangan sampah. Kemudian adalah edukasi pemilihan sampah. Pemilahan sampah adalah suatu proses kegiatan penanganan sampah sejak dari sumbernya dengan memanfaatkan menggunakan sumber daya secara efektif yang diawali dari pewadahan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan melalui pengendalian pengelolaan organisasi yang berwawasan lingkungan. Tujuan dari pemilahan sampah itu sendiri adalah untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA Bantar Gebang. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, kebetulan saya juga sudah pernah ke TPA Bantar Gebang. Itu di sana itu sudah menggunung, sampah itu sudah menggunung. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mengelola? Jadi tadi mengurangi volume sampah yang dibuang, memudahkan mengolah kembali untuk memisahkan pembuangan sampah organik, non organik dan limbah B3 sehingga membuat sampah menjadi ramah lingkungan. Jadi kita akan mengolah sampah melalui pemilihan sampah sehingga sampah itu tidak dipandang sebelah mata tapi juga menjadi ramah lingkungan. Ada beberapa faktor
Untuk pengolahan sampah itu dengan metode 3R. Yang pertama adalah reduce, yaitu mengurangi. Yang pertama, menggunakan produk yang dapat diisi ulang atau refill. Ya. Jadi ada produk misalkan satu kemasan, itu kemasannya jangan setiap hari diganti, habis diganti, tapi diisi ulang. Jadi tidak menimbulkan banyak sampah. Kedua, mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Ya. Reuse atau menggunakan daur ulang. Menggunakan kantong yang dapat digunakan beberapa kali. Jadi seperti sekarang ini sudah diterapkan oleh pemerintah, yaitu di setiap minimarket atau warung atau toko tidak menggunakan kantong plastik. Ya. Jadi gunanya untuk mengurangi volume sampah. Yang kedua, menggunakan wadah atau kemasan yang telah kosong untuk keperluan yang sama atau lainnya. Yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Jadi sampah organik itu berupa apa? Jadi kebanyakan itu adalah limbah rumah tangga, yaitu seperti sisa-sisa sayur di rumah tuh, di rumah tangga. Ya kan? Kemudian juga ada daun-daunan, ya, itu bisa diolah menjadi kompos. Yang kedua adalah melakukan pengolahan sampah non organik menjadi barang yang bermanfaat dan bahkan memiliki nilai ekonomis. Ya, ini sampah daur ulang. Jadi ada sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan kembali, yang mempunyai nilai ekonomis, itu seperti botol-botol, kertas, kardus, besi dan sebagainya. Lanjut. Bagaimana caranya mengolah sampah? Yang pertama adalah masyarakat harus peduli dulu terhadap lingkungan, yaitu dengan pemilahan sampah organik, non organik dan juga B3. Yang kedua, sarana dan prasarana pemilahan sampah seperti tong sampah, pilah itu harus tersedia lebih masif, bukan hanya oleh pemerintah tapi atas kesadaran masyarakat luas. Jadi sarana prasarana itu adalah maksudnya tempat sampah pilah. Yang ketiga, selain memilah sampah, ada juga suatu sistem yang bisa memilah dan mengolah sampah lebih lanjut. Tiga, memiliki nilai ekonomis, yaitu melalui bank sampah. Nah ini yang lagi ngetren nih sekarang, bank sampah. Kebetulan di RW 04 Kurang Kebun Kelapa itu ada bank sampah RW 4, ya. Jadi seperti ini. Jadi isinya itu adalah warga di sekitar RW 04 ataupun juga warga di sekitar Kebun Kelapa banyak yang menjadi nasabah di bank sampah RW 04 Kurang Kebun Kelapa. Jadi diolah kembali. Next. Nah, ini adalah bank sampah Gambir Ceria, Kecamatan Gambir. Dan seperti kalian ketahui, jadi ini bank sampah di Satpol Lingkungan Hidup Kecamatan Gambir. Jadi bisa diperhatikan, jadi sampah-sampah yang mereka angkut itu dimanfaatkan, yang kira-kira bisa menambah nilainya, itu dimanfaatkan seperti pemilahan botol-botol bekas, ya. Kemudian juga pemilahan kardus, besi dan bahan-bahan lainnya. Dan itu juga dipilah-pilah tuh, ya. Jadi ada gambar pemilahannya. Ya, lanjut. Nah ini pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos di Ketapang, Kecamatan Gambir. Jadi ini sudah dilakukan, ya, sebagai upaya kita untuk mengolah dan memilah sampah. Yaitu salah satunya adalah membuat pupuk kompos. Ini prosesnya, jadi ada proses mulai dari pengumpulan, kemudian pengolahan dan hasilnya. Gambaran umum sanitasi di Indonesia. Nah, lanjut. Ya, pengertian air limbah yaitu air limbah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang berwujud cair, ya.
baik itu kegiatan rumah tangga maupun juga dari kegiatan industri, perkantoran. Apa itu limbah domestik? Yaitu air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan lain sebagainya. Jadi ada air limbah kampus tadi yang saya sebutkan. Air limbah kampus itu adalah black water yang dihasilkan dari kamar mandi rumah tangga. Ya. Di situ ada air kotor, air mandi, kemudian juga air tinja. Nah, itu black water. Ada juga air limbah non kampus atau grey water yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu air limbah dari pabrik, dari perkantoran. Ya lanjut. Nah ini black water atau yang saya sebutkan tadi, air limbah yang dihasilkan dari rumah tangga, yaitu dari kamar mandi kakus. Jadi sebagai informasi, di Kelurahan Kebon Kelapa ya, tahun 2024 dan tahun 2025 akan dilakukan pekerjaan pembangunan sistem perpipaan air limbah, yaitu mulai dari di Kelurahan Kebon Kelapa itu dilaluinya adalah Jalan Insinyur Haji Juanda Raya belok ke Jalan Pecenongan. Jadi yang dibangun itu baru pipa utama. Nah, nanti kemudian akan dialirkan atau dipasang pipa saluran ke masing-masing rumah yang ada di wilayah Kelurahan Kebon Kelapa. Ya lanjut. Nah ini grey water tadi saya sebutkan ya, yaitu kondisi pencemaran di sungai-sungai Jakarta. Jadi pencemarannya itu sudah cukup berbahaya ya, karena sungai-sungai itu sebenarnya ke depan adalah hanya untuk menampung air hujan ya. Jadi konsepnya sungai, got, kali itu di kota-kota ini adalah untuk menampung air hujan dan mengalirkannya ke laut ya. Sama saat ini kan tercampur tuh limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik, limbah dari kantor ya, dibuang ke saluran sehingga akan berbahaya karena mengandung zat-zat yang kurang baik ya, dan berbahaya. Ya lanjut. Nah ini tujuan pengelolaan air limbah, yaitu pertama mengurangi dampak buruk dari air limbah domestik menjadi air yang ramah terhadap lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ya, bisa dilihat di situ dari perumahan itu yang paling banyak menghasilkan air limbah cair ya. Itu pertama, pencemaran limbah domestik yang semakin masif sehingga menurunkan kadar kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Yang kedua, got, drainase sungai hanya untuk mengalirkan air hujan saja. Ya, next. Ya ini lokasi yang akan dilaksanakan, yaitu dibuat pipa jaringan sistem pipa air limbah ya. Di wilayah Provinsi DKI Jakarta ini akan dibuat sistem pengembangan air limbah di Jakarta ya. Jadi nanti akan bermuara dan diolah di waduk fluid. Jadi dipasang pipa nanti ya, dipasang pipa, dialirkan pipanya yang limbah dari rumah tangga dan limbah dari pabrik dan perkantoran itu dialirkan langsung ke waduk fluid dan diolah di sana. Ya next. Ya JSS, sistem pengolahan limbah domestik terpusat dan terintegrasi skala perkotaan di Provinsi DKI Jakarta yang terbagi ke dalam 15 zona ya.
Jadi ini baru zona 1 dulu, baru tahap 1. Jadi adanya perkotaan ini, kota ini adanya adalah pertama adanya jaringan listrik, yang kedua adanya jaringan air bersih, yang ketiga adanya sarana prasarana, jalan, saluran, ya. Dan yang keempat yang lebih penting ini adalah adanya pengolahan air limbah. Nah, yang ini yang sedang kita kembangkan. Ya, lanjut. Yaitu adalah pembangunan berkelanjutan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Ya, yang tadi saya sudah sampaikan adalah bagaimana supaya kehidupan generasi kita saat ini bisa dirasakan baik oleh generasi selanjutnya, ya, dalam masa depan. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan tolong dipahami dan dikerjakan, ya, dilaksanakan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.